Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil kuliah kerja lapangan yang kami laksanakan di Kabupaten Kendal yang beranggotakan Saskia Zawa Oktavian dengan NPM 1881070, Rifan Yahya dengan NPM 1881073, Aulia Khairunisa dengan NPM 1881007, dan Laili Umayyatul Aprilia Sari dengan NPM 188100151. Lokasi industri pariwisata yang kami pilih untuk melaksanakan kegiatan KKL yaitu di Riverwalk Boja dan di Baun Pinus Forest Park Gonoharjo. Sedangkan lokasi industri kreatif yang kami pilih yaitu di Bandeng Rozal yang bertepatan di Kota Kendal. Selanjutnya yang pertama ada Riverwalk. Riverwalk merupakan destinasi wisata yang cocok untuk rekreasi keluarga. Taman rekreasi yang menawarkan restoran, gelato shop, mini water park, dan swimming pool. Tersedia juga children playground, birdhouse paradise, pet house, dan berbagai spot foto yang instagramable. Area taman wisata tempat ini memiliki bangunan-bangunan yang bertema karakter Eropa, China, dan model modern tropis. Selain itu, tersedia juga penginapan yang berkonsep camping. Ada juga visi dan misi yang dimiliki Riverwalk. Untuk visinya yaitu, kami tidak bekerja untuk mencari uang, kami bekerja untuk membangun pelayanan yang lebih baik kepada setiap pengunjung. Untuk misinya, Anda pergi berlibur di Riverwalk, melayani Anda ada hidup kami. Adapun beberapa produk utama dari sebuah destinasi wisata Riverwalk, yang pertama ada mini water park dan swimming pool, birdhouse paradise, Bahteranuh, playground, dan spot foto. Untuk restoran, ada warung pojok, warung holiday, dan seneng gelato. Untuk hotelnya, ada superior room, VIP room, family room, dan VIP family room. Sistem kerja di Riverwalk Boja pada hari biasa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu mulai jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Akan tetapi setelah terjadinya pandemi COVID-19, jam kerja menjadi tidak menentu karena terjadinya pengangguran sebagian karyawan, sehingga harus ada karyawan yang rela menambah jam kerja untuk menggantikan posisi kerja karyawan yang lainnya. Ada juga pemasaran yang dilakukan di Riverwalk, yaitu melalui media sosial, memasang iklan banner di berbagai tempat, dan melalui word of mouth atau mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Kekuatan, tempatnya sangat menarik, instagramable, adanya diskon, sering diadakan acara-acara seperti fashion show, sarana prasarana sangat lengkap, tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh semua kalangan, para staf dan karyawan sangat ramah, keindahan alam yang menawan, kelemahan, lokasi jauh dari kota, kemudian harga tiket yang satu paket sehingga merugikan pengunjung yang ingin berenang atau berkeliling saja, kurangnya promosi. Kemudian peluang menjadi destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Kendal, mendapat menciptakan lapangan kerja baru, menjadi ide bisnis yang menarik. Ancamannya, persaingan antar kompetitor, kemudian menjadi ancaman bagi kawasan wisata saat musim hujan karena tempat yang berada di daerah atas sehingga akses jalan yang buruk. Selanjutnya yaitu Baun Pinus Forest Park. Baun Pinus Forest Park, hutan ini dijadikan wisata dikarenakan hutan pinus ini bukan hutan produksi atau hutan lindung. Dengan bertemakan nuansa alam yang asri, destinasi yang menyuguhkan keindahan hutan pinus dan pemandangan yang indah di pegunungan. Di sini juga ada air panas yang dapat digunakan untuk berenang. Visi dan misi. Visi menciptakan wisata hutan yang asri, nyaman, dan indah untuk menjadi tempat wisata masyarakat. Misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan adanya lapangan kerja, kemudian meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berkualitas, dan menjadikan desa lebih dikenal oleh kalangan luas. Sistem kerja. Sistem kerja di wisata hutan pinus setiap harinya sama.
Wisata ini buka setiap hari Senin sampai Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Semua karyawan yang bekerja di sini yaitu merupakan warga Gonoharjo, dikarenakan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat membantu perekonomian rakyat sekitar. Kemudian untuk pemasarannya sendiri dipasarkan melalui media sosial atau Instagram, kemudian dari mulut ke mulut. Fasilitas. Yang pertama, gazebo. Kedua, warung-warung yang menyediakan kopi, makanan, dan jajanan. Ketiga, kolam air hangat. Keempat, kamar mandi. Kelima, musola. Dan keenam, area camping. Analisis SWOT. Kekuatan. Ada tempatnya yang asri dan sejuk, harga tiketnya murah, cocok untuk bersantai, dan keindahan alam yang bagus. Peluang. Yang pertama, menjadikan destinasi hutan wisata yang menarik di daerah Kabupaten Kendal, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, dan dapat memanfaatkan kekayaan alam. Kelemahan. Yang pertama, lokasi yang berada di pegunungan dan jauh dari pusat kota sehingga belum banyak masyarakat luar yang mengetahui tempat ini. Kurangnya wahana yang disediakan untuk anak-anak dan promosi yang masih kurang. Untuk ancaman, yang pertama persaingan bisnis wisata. Yang kedua, saat musim hujan karena di daerah pegunungan tempat ini bisa terjadi kabut tebal dan juga karena tempatnya yang outdoor. Dan yang terakhir, jika tidak sering melakukan inovasi, wisatawan mudah bosan dengan tempat wisatanya. Bandeng Rozal, profil perusahaan. Asal-usul bisnis dari Bandeng Rozal dimulai dengan nama dari bandeng tersebut yaitu Bandeng Rozal. Nama Rozal diambil dari pasangan suami istri yaitu Bapak Rozikin dan Ibu Almaidah. Bapak Rozikin merintis bisnisnya dimulai dari menjadi karyawan kakak iparnya pada tahun 2000. Setahun kemudian, bisnis dari kakak ipar tersebut berhenti selama kurang lebih setengah tahun dan tidak ada yang meneruskannya. Karena tidak diteruskan, akhirnya tahun 2001, Bapak Rozikin bertekad untuk melanjutkan usaha bandeng tersebut dengan kekuatannya sendiri. Visi dan misi. Visi, memasyarakatkan gerakan makan ikan menuju generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Untuk misi, terpenuhnya gizi masyarakat, ikut serta membangun generasi tangguh yang sehat rohani dan jasmani, menolak mitos makan ikan banyak akan cacingan, memanfaatkan dengan maksimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah, meningkatkan kesejahteraan bersama melalui ekonomi kerakyatan. Dan untuk sistem kerja dari industri usaha Bandeng Rozal memiliki jam kerja untuk para karyawan yaitu jam 8 sampai jam 15 sore. Tetapi selama pandemi ini jam kerja tidak menentu, terkadang sampai jam 1 saja karena keterbatasan pemesanan dari konsumen. Pemasaran. Proses pemasaran Bandeng Rozal dibagi menjadi 3, yaitu melalui pasar tradisional, membuka outlet di rumah, dan melalui media sosial. Sumber daya manusia. Industri usaha Bandeng Rozal memiliki kriteria karyawan yang kompeten dan memiliki niat untuk bekerja. Industri ini juga sudah melakukan beberapa tindakan dalam menyeleksi karyawan yang bersifat tetap. Setelah melalui proses training, pemilik dapat mengetahui apakah karyawan tersebut layak untuk diterima atau tidak. Karena bidang sumber daya manusia masih dipegang oleh pemilik sendiri, jadi apabila ada pelamar kerja harus menemui pemilik untuk melakukan wawancara dan proses penerimaan karyawan. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. 1. Pemilik mempunyai banyak pemasok ikan bandeng dari berbagai daerah. 2. Pemilik mempunyai berbagai channel pemasaran di berbagai pasar di daerah Kendal. 3. Tidak menggunakan bahan pengawet. 4. Harga sangat terjangkau. 5. Memiliki keunggulan bandeng yang tidak berbau lumpur. Yang kedua yaitu kelemahan. 1. Sistem pembukuan masih sederhana. 2. Tempatnya kurang strategis. 3. Produk tidak bisa tahan lama. Yang ketiga yaitu peluang. 1. Banyak peluang di pasar tradisional. 2. Bahan baku selalu tersedia dan berkualitas. 3. Permintaan konsumen terhadap olahan bandeng meningkat. 4. Adanya pelatihan dan bimbingan terhadap karyawan apabila ada karyawan yang baru. 5. Jumlah pemasok yang banyak. Yang terakhir yaitu ancaman. 1. Banyaknya pesaing usaha yang sejenis. 2. Pesaing yang sejenis lebih banyak memiliki varian produk olahan dari bandeng. Kesimpulan, River Walk Boja merupakan destinasi wisata baru di Semarang dan sekitarnya yang cocok untuk rekreasi keluarga dengan berbagai macam spot menariknya.
Riverwalk Boja sendiri merupakan usaha milik pribadi atau keluarga yang didirikan pada tahun 2018 lalu. Hutan Pinus Gonoharjo atau lebih dikenal dengan nama Pohon Pinus Forest Park merupakan destinasi wisata dengan bertemakan nuansa alam yang asri. Memiliki destinasi yang menyuguhkan keindahan hutan pinus dan juga pemandangan yang indah karena berada di pegunungan. Bandeng Rozal merupakan industri kreatif yang berada di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kota Kendal. Pemilik dari industri usaha Bandeng Rozal ini adalah Bapak Rozikin. Hanya dengan modal yang tidak begitu banyak, Bapak Rozikin dapat membeli beberapa peralatan dan motor sebagai sarana transportasi dan sisanya dipakai untuk membeli ikan bandeng dari para pedagang. Yang terakhir yaitu saran. Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, bagi industri pariwisata Riverwalk, seharusnya lebih menonjolkan keindahan dari Riverwalk atau sungai yang mengelilingi wisata tersebut sebagai simbol atau ciri khas dari wisata tersebut. Kedua, bagi industri kreatif Bandeng Rozal, pemilik harus mempelajari tentang pembukuan dengan baik agar bisa tertata dengan rapi, mengoptimalkan pemasarannya agar konsumen tidak hanya masyarakat Kendal saja. Yang ketiga, bagi industri pariwisata hutan pinus untuk bisa menambah spot foto menarik, memperluas area parkir, dan menambah bak sampah agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.